Kalau itu bentuk motivasi saya kan seperti ini. Nanti selama panjenengan gembleng, selama panjenengan manekung, panjenengan itu sedang berlatih tentang dua hal. Satu, diam ketika bersamadhi setelah patrap. Yang kedua, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah dua hal inilah yang harus panjenengan latih hingga panjenengan menjadi ahli selama manekung, selama gembleng. Karena ini nanti yang akan digunakan ketika mandiri di rumahnya sendiri. Tentang yang lain nanti akan saya rangkum menjadi satu buku dan itu akan saya hadiahkan pada panjenengan. Itu bentuk motivasi saya kan. Apakah ketika saya memberikan motivasi itu, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, hidup panjenengan sendiri, panjenengan harus tahu itu Romo apa bukan yang menggerakkan, itu sedulur papat apa bukan yang menggerakkan, itu Tuhan apa Nabi yang menggerakkan. Ada bentuk motivasi seperti itu. Di sela-sela motivasi itu, ketika kita kekadangan sewaktu masih manekung atau gembleng, juga saya sering memberikan motivasi. Tidak ada sesuatu apapun pergerakan itu bukan Romo, itu bukan Tuhan. Artinya semua pergerakan itu adalah Tuhan sendiri, itu adalah Romo sendiri. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang itu bukan Tuhan. Ini aslinya kan kalau diambil intinya kan gandeng-gandeng apa itu gandeng-gandeng apa. Apa ya? Jadi nggak usah aja dengan pedulikan itu gerakannya Romo, gerakannya empat anasir, gerakannya iblis atau gerakannya panjenengan sendiri, atau pikiran atau gerak, nggak usah diperdulikan, nikmati aja rasanya. Berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Nanti nikmati lagi, ngono wae. Kalau tidak, kita sudah dikte di situ, kita udah instruksi di situ. Nah, untuk bisa mendikte sesuatu, untuk bisa instruksi kepada sesuatu kan dibutuhkan ilmu pengertian, dibutuhkan ilmu pemahaman, dibutuhkan ilmu pengetahuan kan. Nah, kalau tidak punya ilmu pengertian, tidak punya ilmu pemahaman, tidak punya ilmu pengetahuan, instruksinya bagaimana? Ya. Nah, artinya di situ kita sudah keluar dari suci, ya keluar dari maksud saya ning puncak isi nggawa ransel memang. Lah itu loh maksud saya di situ. Nah, kalau sudah seperti itu ya Tuhannya terlampaui lagi, orang ketemu nah. Udah terlampaui, nggak ketemu lagi kan? Nggak bisa connect lagi karena dilampaui. Diduri. Tuhan itu maha tinggi tapi diduri, di lebih tinggi lagi. Ingat, yang menjadikan seluruh manusia kesulitan mengenal Tuhannya adalah kecerdasan manusia itu sendiri. Yang serba melampaui Tuhan. Selalu tidak mau di bawahnya Tuhan, itu selalu tidak mau. Ya. Selalu tidak mau berada di bawahnya Tuhan, itu selalu tidak mau. Maunya selalu berada di atasnya Tuhan. Nah, aslinya yang hamba itu manusia apa Tuhan sih yang hamba itu sana? Nah, kalau panjenengan sadar diri yang hamba itu panjenengan, ya wis mbok sendika dawuh wae.
Ada pertanyaan lagi yang dari Blitar? Maaf Pak. Nggih. Jadi yang dimaksud, mungkin yang dimaksud lebih mengingkari Tuhan itu apakah termasuk menilai, termasuk kita tidak puas, termasuk yang lain. Jadi kita tidak mau menerima apa adanya yang kita rasakan dengan kasih sayang. Apakah itu di antara contoh itu, apakah kadang sok menilai ada orang berjalan kita menilai, apakah itu juga termasuk melebihi Tuhan? Apapun itu yang pasti kecerdasan yang melampaui Tuhan itu kecerdasan yang tidak mau berwahyu pancalaku. Jadi yang bertentangan dengan poncolaku. Iya, bukan bertentangan, yang bukan gitu. Yang bukan poncolaku. Itulah melampaui. Nah, kalau poncolaku itu kan posisinya ada di bawah Tuhan. Ya. Selain poncolaku itu posisinya di atas Tuhan. Terima kasih. Jadi termasuk kita tidak mau menerima keputusan Tuhan itu. Ya termasuk. Iya termasuk. Terima kasih. Tapi nanti kesimpulannya kita bahas bersama. Namun sebelumnya saya mau mengumpulkan bahan dulu ya. Sebelumnya saya mau mengumpulkan bahan. Yang dari Blitar ada lagi. Yang perempuan ibu-ibu ada. Ndoro Putri. Niki Ndoro Putri. Ada yang di luar mungkin punya pertanyaan yang di luar. Dari Malang. Ada? Ayo jok kesuwen. Durasi videonya ben ojo kesuwen. Kalau nggak ada katakan nggak ada. Enak sini jobo. Ada yang punya pertanyaan yang di luar. Kalau ada yang punya pertanyaan maju. Bro, enak pora. Tapi bisa mendengarkan suara saya jelas ya di luar. Oke, wes. Mungkin yang dari Nganjuk masih nambah pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Belum ada. Sudah nggak ada ya? Itu ya? Apa? Tapi kan pembahasannya ceritanya kan malu banget. Iya. Dan waktu di mobil ada waktu untuk mematahkan pembahasan. Enggak lama ataupun sebentar adanya tuh ada ketentraman itu maksudnya gimana? Piye. Waktu mematahkan pembahasan itu kan di mana saja kan bisa. Tapi dalam mobil. Waktu di dalam mobil ya melakukan patah. Terus? Di saat itu Manunggal Jati sudah nggak ada patah itu nggak ada. Adanya ya begitu sudah tentram gitu Pak. Kita itu sudah ya ada lagi. Nah terus yang mau ditanyakan apanya itu? Itu sudah tepat apa? Nah, pertanyaan panjenengan itu sama dengan pertanyaan kadang kita dari Blitar ini tadi. Ya gini. Jadi bahasa lainnya gitu ya, bahasa lainnya. Kan jenengan bertanya gini. Saya di mobil ada kesempatan untuk melakukan patrap Manunggal Jati. Karena ada kesempatan untuk melakukan patrap Manunggal Jati, walaupun di mobil saya menggunakan waktu itu, kesempatan itu untuk melakukan patrap samadhi Manunggal Jati. Setelah melakukan patrap Manunggal Jati, tentrem gitu kan. Itu bagaimana Pak? Ini saya bahasakan lain ya. Saya itu pengennya
Ketika saya sedang berada di dalam mobil, ada kesempatan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Dan ketika saya melakukan patrap samadhi manunggal jati, setelahnya itu saya tidak bisa tentram, Pak Web. Saya pengennya puyeng. Kan sama halnya seperti itu kan pitakone. Nah, sedikit malih. Gitu. Yang podo karo ngono kuwi pitakone. Makanya karena butuhnya puyeng, mendapat tentram, masalah kan jadinya. Ya. Jadinya kan masalah. Karena yang diinginkan setelah patrap samadhi manunggal jati, ora tentrem pengene. Karena apa? Karena di dalam mobil harusnya kan tidak tentram, Pak Web. Kalau dapat tentram kan aneh gitu. Kan podo karo ditakoni kan podo sama dengan bertanya seperti itu. Wah, jenengan itu benar-benar kecerdasan yang melampaui Tuhan. Ya, coba jenengan renungkan aja. Coba. Kayaknya jenengan bertanya itu nggak sadar kayaknya. Nah, semua itu tadi tanpa terkecuali yo, termasuk yang mungkin muntuk ning dodonin jenengan tapi belum terungkap. Itu kesimpulannya ada di sini. Ketika seorang putra berada di puncak, ya. Ketika seorang putra berada di puncak, arti maksud daripada seorang putra berada di puncak itu adalah manunggal jati loh ya. Artinya sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Itu arti maksud daripada kata-kata saya berada di puncak. Ketika seorang putra berada di puncak, laku tertingginya gitu loh ya. Laku tertingginya, laku terbaiknya, laku terdekatnya, laku termudahnya, atau laku sucinya adalah kekudangane Romo. Jadi kekudangane Romo inilah yang saya maksud sebagai laku suci menuju abadi. Artinya kan gitu. Lah, kekudangane Romo malam ini saya ulang. Putra ningsun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira kabeh wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna. Wastanipun iku wujudira. Wulangreh sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putra ningsun. Ini loh yang dimaksud laku suci menuju abadi. Artinya kekudangane Romo adalah laku tertinggi ketika seorang putra berada di puncak. Puncak itu sudah tinggi, tapi ada yang lebih tinggi dari puncak itu tadi, yaitu laku suci, yaitu kekudangane Romo. Nah, untuk bisa laku suci ini harus punya alasan. Harus punya alasan, harus punya sarana. Kenapa? Karena kita sudah dalam keadaan langgeng. Dalam keadaan manunggal jati, dalam keadaan langgeng, dalam keadaan abadi. Iki wis puncak, wis ora mbutuhake apa-apa. Wis ora mbutuhake apa-apa, wis ora merlokake apa-apa. Kenapa sudah tidak bisa? Kenapa sudah tidak membutuhkan apa-apa? Kenapa sudah tidak memerlukan apa-apa? Semuanya sudah ada di situ. Di dalam kelanggengan itu sudah ada. Di dalam keabadian itu sudah ada. Jadi di puncak ini
doa, permohonan, penyuwunan, sabdo, firman, bla bla, jopo montro, menyan, dupo, wis itu sudah nggak ada di jimat, wis ora ono. Ya, itu sudah habis di situ. Udah habis di situ. Udah habis. Apa kuwi? Apa? Jadi kita sesungguhnya itu harusnya, bukan sesungguhnya. Jadi seharusnya kita itu sudah nggak butuh apa-apa di situ. Sudah nggak perlu apa-apa. Nah, sudah punya semua. Sudah punya semua. Makanya harus jadi kekudangannya Romo. Nah, kekudangannya Romo ini kalau dimaknai kan berarti kita harus memberi gitu loh. Kita harus memberi. Bukan meminta, bukan menerima, tapi harus memberi. Nah, kekudangannya Romo ini adalah alat memberi. Artinya, untuk bisa mempraktekkan kekudangannya Romo, kita kan butuh sarana, butuh alasan. Karena kekudangannya Romo ini adalah alat untuk memberi. Tapi pada nggak bisa semua kan? Coba saya ulang. Putra ningsun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira wis sun sabda. Dadi kitab suci sejati adamakna wastanipun iku wujudira. Wulang reh sejati dadiya uninira. Berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraning sun. Ketemu enggak? Jenengan. Kliknya ketemu enggak kliknya? Dengan itu berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa tubuh kita ini kitab kan. Kata-kata kita, suara kita berarti ulang reh sejati kan. Gerak-gerik kita berarti berbudi bawa laksana kan. Lan jenengan tahu enggak itu? Nah, jenengan tahu enggak? Jenengan pasti enggak tahu karena panjenengan enggak pernah membaca kitabnya, enggak pernah nyimak ulang rehnya. Jadi wujudnya putra, tubuhnya putra itu adalah kitab suci sejati ada makna yang harus kita baca baik-baik setiap saatnya. Karena selama kita hidup di dunia ini, kitab suci sejati ada makna ini selalu terbuka lembaran demi lembarannya, itu otomatis buka dewe. Lembarannya itu buka dewe. Sepanjang hidup kita di dunia loh, bukanya itu nggak pernah berhenti. Nah nanti kalau satu kitab sudah terbuka semua, balik buka lagi dari halaman awal, terus gitu. Ini harus kita baca dengan baik di setiap saatnya. Harus kita baca. Itu loh tubuhnya seorang putra. Itulah wujudnya seorang putra. Lah, kitab suci sejati ada makna. Ini kalau dibahasakan spiritual adalah kitab Lauhul Mahfud, di mana kita diperjanjikan dari awal sampai akhir. Kebutuhan semuanya ada di situ. Ya, semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam kitab Lauhul Mahfud. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam kitab suci sejati ada makna. Dan itu adalah wujud kita sebagai seorang putra. Artinya di dalam wujud kita ini semuanya ada. Segalanya ada, seluruhnya ada.
Artinya tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar tubuh kita. Semuanya itu ada di dalam tubuh kita. Apapun itu. Dan itu harus kita baca di setiap saatnya. Dengan baik. Ingat, dengan baik. Harus kita baca di setiap saatnya dengan baik. Tubuh kita sendiri ini loh. Ya, bukan tubuhnya orang lain. Kalau tubuhnya orang lain yang panjenengan baca, kuwi jenenge ngrasani. Kuwi jenenge membuli kuwi. Tubuh kita sendiri ini loh. Kitab suci sejati ada makna yang dimaksud. Itu kan tubuh kita sendiri ini. Artinya, tubuh kita sendiri ini di setiap saatnya harus kita baca baik-baik. Karena di setiap saatnya tubuh kita ini yang tak lain dan tak bukan adalah kitab suci sejati ada makna. Itu secara otomatis selalu terbuka. Selembar demi selembar. Dibaca nggak dibaca loh itu ya. Dibaca tidak dibaca. Kitab Lauhul Mahfudz, kitab suci sejati ada makna ini otomatis terbuka selembar demi selembar. Terus selesai pembukaannya ini 24 jam, full sehari semalam. Setelah sehari semalam kan habis tuh kitabnya. Mualik lagi begini, buka lagi terus. Nggak henti-hentinya. Suara kita adalah wulangreh sejati. Suara kita adalah wulangreh sejati. Istilah lain daripada wulangreh sejati berarti suara kita, apapun ya, apapun yang keluar dari mulut kita, ini kan adalah motivasi. Motivasi, inspirasi. Apapun itu ya, baik buruk mau buruk, apapun yang keluar dari mulut kita adalah wulangreh sejati. Artinya motivasi. Wulangreh sejati atau motivasi ini harus kita simak baik-baik. Selama kita bersuara berarti wulangreh sejati atau motivasi itu selalu ada. Dan kita harus menyimaknya baik-baik. Terus, dan sesungguhnya seorang putra kekudangane Rama yang sedang berada di puncak, nggak lupa kan yang saya maksud berada di puncak tadi. Ketika seorang putra kekudangane Rama berada di puncak, itu sesungguhnya tidak sedang melakukan apa-apa, melainkan sedang membaca kitab suci sejati ada makna atau kitab Lauhul Mahfudz dan menyimak wulangreh sejati atau motivasi yang sedang terjadi di sepanjang kehidupan. Itu kedalaman daripada kekudangane Rama. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, loh berarti tidak ada alasan. Jenengan ngomong, jenengan ngaku saya ndak ngerti, nggak bisa. Kok bisa nggak ngerti ku piye? Nggak paham, ndak bisa. Gimana ceritanya kok sampai ndak paham? Ndak tahu, piye ceritanya kok sampai ndak tahu. Lawang di setiap saatnya panjenengan sedang bergerak membaca kitab. Di setiap saatnya panjenengan sedang bergerak menyimak motivasi-motivasi wulangreh sejati ini tadi loh. Ini arti maksud laku ini adalah laku pribadi itu di sini loh. Di sini masuknya. Adanya di situ. Dan ini kelasnya kelas gaib, gaib. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan ini kecuali dalam tataran suci.
tataran kenabian, ngono lho maksudnya. Kalau di bawah dimensi kenabian tidak bisa mempraktekkan ini. Tapi jangan takut. Kita tidak harus menjadi nabi. Untuk seperti ini kita tidak harus menjadi nabi. Karena kalau kita menjadi nabi di zaman sekarang, digawon penjara sampean. Ketika panjenengan manekung, ketika panjenengan gembleng, bentuk motivasi saya. Latihlah hingga panjenengan menjadi ahli. Diam ketika bersamadi setelah patrap. Menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi. Dua hal inilah yang sedang panjenengan latih selama manekung, selama gembleng bersama saya di pesanggrahan. Dan dua hal inilah nantinya yang akan panjenengan gunakan di rumah panjenengan sendiri untuk ketika berdikari mandiri sendiri. Kenapa diam Pak Web? Tidak akan ada satupun makhluk yang bisa membaca kitab suci sejati ada makna. Kalau tidak diam, sebaik-baiknya membaca itu diam. Sebaik-baiknya membaca itu diam. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyimak Wulangreh sejati, apalagi dengan baik. Kecuali diam. Dan sebaik-baiknya menyimak itu diam. Hanya dengan diam panjenengan akan menyaksikan diri panjenengan yang sedang membaca kitab suci sejati ada makna itu tadi loh. Hanya dengan diam panjenengan bisa menyaksikan diri panjenengan sendiri yang sedang menyimak Wulangreh sejati itu tadi loh. Nah, di luar patrap samadi, nikmatilah rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Panjenengan tidak akan pernah menyaksikan diri panjenengan sendiri kalau tidak dengan cara menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Bahwa apapun yang bergerak di dalam diri panjenengan itu adalah sedang membaca kitab suci sejati ada makna. Apapun bentuk pergerakan panjenengan yang terjadi seumur hidup di dunia ini adalah sedang nyimak motivasi-motivasi itu. Selain itu, di situ aja kita udah sibuk loh, di situ aja kita udah sibuk. Nah, di situ aja kita sudah sibuk. Makanya saya pernah mengeluarkan sebuah kata sederhana namun terkesan sombong. Kata-kata sederhana namun terkesan sombong. Bagi seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci, apapun tidak ada yang dia tidak bisa. Apapun dia bisa. Kalau dia mau. Kenapa? Lah aku mau. Lah itu tadi yang barusan saya uraikan tadi. Tubuh kita ini, wujud kita ini adalah kitab suci sejati ada makna. Artinya harus kita baca di setiap saatnya dengan baik. Nah, pernah panjenengan membaca tubuh panjenengan sendiri. Makanya panjenengan nggak kenal
wujude sedulur papatku kuwi piye sih? Mlebu ning kene iki. Emang ora tau mbok waca mripate. Kupinge ora tau mbok waca, irunge ora tau mbok waca. Ilate ora tau mbok waca, sing mbok waca iki matane tangga, kupinge tangga sing mbok waca.